Ada satu lagu, saya tidak bisa menyanyikan dengan baik, tapi saya membacakan liriknya saja. Lagu yang digubah oleh Albert W.T. Osborne dan Tom Jones. Judulnya Let the Beauty of Jesus Be Seen in Me. Let the beauty of Jesus be seen in me. All his wonderful passion and purity. Although spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Nah, kalau saudara bisa menyanyikannya, boleh bersama menyanyikannya. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu, indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu, hingga memancarkan keindahan-Mu. Bahasa Inggrisnya, liriknya sudah saya sampaikan tadi bagaimana cara menyanyikannya. Mungkin ada di antara saudara yang pandai, mahir, skillful di dalam menyanyikan lagu ini. Let the beauty of Jesus be seen in me, all his wonderful passion and purity. Oh, thou spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Ya, lagu ini liriknya hanya satu bait saja, tidak ada ayat keduanya. Let the beauty of Jesus be seen in me. Kalau kita mau renungkan bersama, silakan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau merenungkan bersama lagu ini, saya bacakan kata demi kata ya. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu. Ini memang perjuangan iman dari orang Kristen. Selalu punya keinginan memancarkan kasih Tuhan di dalam keseharian. Bukan hanya di gereja, di rumah, tapi juga dalam masyarakat dan pekerjaan. Bagaimana ya memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Sederhananya, memancarkan kasih Tuhan itu mesti ada ukurannya. Mesti ada standarnya. Apa ukurannya? Kebenaran, kesucian, kebaikan, keadilan. Jadi kalau kita mengasihi di dalam kebenaran, mengasihi di dalam kesucian, mengasihi di dalam keadilan, mengasihi di dalam kebaikan. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak boleh menyingkirkan kebenaran. Jadi kasih yang orang Kristen terapkan itu harus di dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Tentunya kebenaran itu dari Tuhan sendiri. Kita hanya bisa menerima atau menemukan untuk mempelajarinya. Dari diri kita tidak ada kebenaran. Kita manusia ciptaan, bukan sumber kebenaran. Kalau misalnya kita ingin mengasihi seseorang dengan serius, maka kebenaran itu menjadi alat ukur. Tidak bisa kita mengasihi orang yang berbuat jahat. Jadi kita lihat dia orang berbuat jahat, lalu kita biarkan, kita abaikan, kita tidak tegur, kita tidak doakan supaya bertobat, kita tidak berikan arahan supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau kita biarkan seperti itu, kita belum mengasihi. Tetapi kalau kita mengasihi, berarti kita mau supaya orang yang kita kasihi kembali hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Tentunya kita perlu belajar kebenaran itu. Bukan tiba-tiba muncul dari dalam diri kita. Bagaimana ya kebenaran itu bisa hadir di dalam hati kita, berjumpa, bertemu dengan sang kebenaran. Di dalam pengajaran Kristen, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sang kebenaran menyatakan diri. Kebenaran menyatakan pengajarannya. Tuhan
meminta, mengendaki kita ada di dalam kebenarannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36, kebenaran itu memerdekakan kamu. Sehingga kita bisa memahami tentang kebenaran dan menghidupi kebenaran. Nah, kalau sudah hidup di dalam kebenaran, sudah memiliki kebenaran, kita bisa membagikannya itu kepada yang lain, memberitakannya dengan cinta kasih. Itu sebabnya lagu ini memberikan kepada kita, mengingatkan kita untuk memancarkan kasih. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu, indah penuh kemurnian. Jadi, upaya kita memancarkan kasih bukan hanya no action talk only, melakukan dan mengajarkan. Melakukan dan mengajarkan. Seperti itu. Saya, saudara sekalian, hanya mungkin bisa melakukannya karena anugerah, kasih karunia dari Allah. Kita tidak mampu untuk menjadi pelaku kasih. Coba bayangkan kalau ada yang memaki-maki saudara, menghina saudara, melecehkan saudara, bahkan menganiaya saudara, saudara bisa dengan mulut dan dengan sungguh-sungguh mengatakan, aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku mendoakanmu, aku memberkatimu. Itu tidak akan mungkin muncul dari diri kita kalau kita tidak di dalam kasih-Nya Allah. Kalau kita tidak diberikan kasih karunia dari Allah, grace, untuk bisa mengatakan itu. Tidak mungkin ada dalam diri kita. Jadi seringkali orang menganggap bahwa mengasihi itu simple, sederhana. Kata-katanya iya, penjelasannya mungkin menyenangkan telinga, tetapi ketika dipraktekkan, mengasihi itu tidak mudah. Butuh pengorbanan, kerelaan, komitmen, dan kesungguhan kalau kita mau mengasihi seseorang. Jadi itu hal yang perlu untuk kita renungkan. Di lagu ini juga dinyatakan demikian. Budi bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dipenuhi Roh Kudus untuk tutur katanya yang konstruktif, yang menyatakan kebenaran dengan tepat. Jadi tidak kompromi dengan kata-kata dunia. Saudara dan saya sekali lagi tidak mampu melakukannya kalau bukan Tuhan yang beranugerah atas diri kita. Kita tidak mampu punya tutur kata yang indah, membangun, dan menguatkan orang lain kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Nah, bagaimana supaya kata-kata kita, ujaran kita, tutur kata kita itu dapat menyatakan kebenaran, membangun, mengoreksi, memperbaiki, dengan kita menambahkan di dalam diri kita perbendaharaan kata-kata yang baik. Bagaimana kita bisa menambah perbendaharaan yang baik pada diri kita? Bagaimana kita bisa menambah kata-kata yang indah di dalam hidup kita? Simpelnya, ya carilah, temukanlah, bacalah hal-hal baik, hal-hal benar, hal-hal suci di dalam hidup kita. Misalnya, saya sebagai orang Kristen, baca firman Tuhan. Melatih diri untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kata demi kata, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, secara berkesinambungan sampai akhir. Ulangi lagi kalau sudah selesai. Ulangi lagi kalau sudah selesai. Sampai meresap, menghayati, dan menerapkan firman itu di dalam hati. Nah, itulah sumber perbendaharaan yang benar, yang baik untuk kata-kata kita. Supaya ketika kita berkomunikasi, berbicara sama orang lain, menulis status, menyatakan yang benar, sumbernya ada, referensinya ada. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan
kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Di sini tidak ada keegoisan atau self-center, jadi bukan berakar dari diri. Dan kalau kita bisa menyatakan kasih, menyatakan kata-kata yang indah, yang baik, yang mendorong, yang mengoreksi, yang memperbaiki, itu semuanya hanya bagi pujian kepada Allah, bukan untuk diri kita. Nama Tuhanlah yang ditinggikan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa biarlah aku semakin di belakang, makin rendah, tapi Tuhan Yesus yang makin tinggi, makin ditinggikan, makin diagungkan. Dengan begitu kita adalah sungguh mau menyatakan kita orang Kristen, pengikut Kristus. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus di zaman ini. Selain begitu banyak orang yang anti kepada ajaran Kristus, juga anti kepada Kristusnya. Selain dunia juga mengajarkan egois dan kompetisi untuk diri supaya diakui, dihargai, sangat sukar untuk hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan supaya kita benar-benar memandang hanya kepada Kristus dan fokus kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Saudara, silakan mau menikmati hidup di dalam Kristus atau di luar Kristus. Tentu kalau kita bisa di dalam Kristus itu anugerah. Kalau orang tidak dikaruniakan untuk hidup di dalam Kristus, sepandai-pandainya dia mempelajari Alkitab, sebijak-bijaknya dia menjalani kehidupan beragamanya, ya tetap saja dia tidak hidup di dalam Kristus. Tetapi kalau orang itu sederhana, apa adanya, mau taat kepada Kristus, karena ada kuasa, kasih karunia, pertolongan dari Roh Kudus, maka hidupnya mengalami hidup yang sejahtera. Jadi saya berharap saudara sekalian boleh menikmati hidup di dalam Kristus. Ada satu lagu lagi yang mungkin membuat saudara bisa teringat di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 3 ayat 18. Ini tidak diketahui siapa penulis atau penggubahnya. Tapi lagu ini juga belum diterjemahkan, atau mungkin ada yang sudah menerjemahkan. Judulnya From Glory to Glory. From Glory to Glory. Kalau mau referensinya dibaca dari 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan dulu liriknya. From glory to glory, he's changing me, changing me. Changing me, jadi 3 kali. Changing me, changing me, changing me. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. For he is changing me from earthly things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. Nah, kira-kira lagunya seperti ini, saudara. Bagi yang sudah mahir, skillful dalam memuji Tuhan dengan lagu pujian dengan suara yang baik, silakan dinyanyikan bersama. Saya hanya bisa menyampaikan pujian dengan kapasitas yang sangat terbatas. From glory to glory is changing me, changing me, changing me. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. From his changing me. From earthly things to the heavenly. His likeness and image to perfect in me. The love of God shown to the world. Dari anugerah kepada anugerah. Mengubahku. Untuk serupa sempurna seperti Kristus di dalam kasih-Nya yang dinyatakannya kepada dunia. Karena Dia mengubahku dari hidup keduniawian ke dalam hidup yang bersifat spiritual. Untuk hidup seperti Kristus yang sempurna di dalamku. Menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Jadi 2 lagu tadi, From Glory to Glory dan Let the Beauty of Jesus Be Seen in Me, ini untuk
refleksi untuk saudara dan saya. Bagaimana kita sungguh bisa menjalani kehidupan di dalam dunia yang fana ini, yang berkecamuk, banyak intrik, banyak tipu daya, banyak penyesatan, kesesatan, keegoisan, kesombongan, arogansi, beragam hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini ditawarkan dunia dengan manis, dengan cara-cara yang nampaknya lebih baik, tetapi sebenarnya bukan di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa tahu, membedakan ini yang benar dan yang itu salah, ini yang baik dan yang itu jahat. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita mesti punya perspektif Kristus melihat dunia, bukan perspektif diri sendiri. Saudara punya perspektif, pastilah punya ya. Perspektif saudara atau cara pandang saudara dipengaruhi oleh apa dalam kehidupan kita? Paling tidak ada 3 ya yang mempengaruhi cara pandang kita. Pertama itu pengetahuan. Pengetahuan prateoritis dari rumah, dari masyarakat, dari orang sekitar, dari lingkungan. Itu pengetahuan yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita cari, kita temukan, pengetahuan prateoritis. Tapi juga pengetahuan teoritis. Kita belajar di TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Nah, itu membentuk cara pandang kita. Apa yang saya sampaikan, saya jelaskan, ini juga hasil bentukan dari pengetahuan yang saya terima, yang saya pelajari secara prateoritis dan teoritis. Itu pertama yang membentuk cara pandang atau perspektif saya. Yang kedua adalah pengalaman. Tiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri, sangat subjektif, tergantung konteksnya masing-masing. Ya, ada yang pengalaman di rumahnya seperti apa, pengalaman di sekolah, pengalaman di gerejanya, pengalaman di masyarakat, di tempat pekerjaan, pengalaman dengan teman-teman, pengalaman berinteraksi dengan orang tua, dengan saudara, semua ada pengalamannya. Ada pengalaman yang manis, yang pahit, pengalaman yang indah, yang menyusahkan. Semua pengalaman-pengalaman itu kalau dikumpulkan atau disusun balik, maka menimbulkan perspektif. Nah, itu membentuk perspektif. Kita bisa menilai, memberikan tanggapan terhadap apapun dan siapapun karena perspektif kita dibangun dari pengalaman. Empirism tadi dari apa yang sudah kita pelajari pengetahuan. Jadi ada 2 ya, pengetahuan dan pengalaman. Itu yang membentuk perspektif kita. Nah, dari 2 ini nanti terbentuk keyakinan. Keyakinan tidak melulu percaya kepada Tuhan, itu yang paling dasar, tetapi keyakinan itu sebuah natur yang ada pada kita. Kita punya keyakinan, misalnya kalau kita punya pengetahuan tentang kondisi langit, kondisi cuaca, atau situasi saat ini, saya dan saudara akan mempunyai keyakinan entar lagi hujan nih, atau sebentar lagi datang musim penghujan dan sebagainya. Nah, itu dari kebersatuan antara pengetahuan dan pengalaman. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, dari pengetahuan, pengalaman, keyakinan inilah membentuk cara pandang atau perspektif saudara. Nah, bagaimana supaya perspektif kita ini di dalam Kristus yang mengubah kita untuk kita mempunyai cinta kasih seperti Kristus. Nah, ini yang dinyatakan Tuhan kepada saudara dan saya. From glory to glory, He's changing me, His likeness and image to perfect in me. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan karunia-Nya demi kasih karunia-Nya untuk mengubah kita supaya kita hidup seperti Kristus. Perspektifnya perspektif Kristus. Bahwa dunia ini membutuhkan keselamatan. Karena saya dan saudara orang berdosa. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita tahu teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita membutuhkan keselamatan dari Kristus. Nah, perspektif ini mesti ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Lalu dengan cara pandang yang benar, kita bisa menyatakan kasih. Semoga saudara bisa mengerti apa yang saya sudah sampaikan, sharing saya dari lagu-lagu ini. Lagu Let the Beauty of Jesus Be Seen in Me, dan From Glory to Glory. 1 bait dan 1 bait saja.
saya bacakan lagi dan saya nyanyikan untuk saudara. Bagi yang mahir, sekali lagi yang skillful menyanyikan lagu pujian ini karena saudara punya bakat, potensi sebagai pemuji Tuhan, silakan saja diikuti. Bagi saudara yang seperti saya, silakan juga boleh memuji Tuhan dengan apa adanya suaranya. Karena hati kita, suara kita memuji Tuhan dengan tulus. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Jadi dari dalam keluar, itu spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen itu dari dalam keluar. Kalau dunia menawarkan dari dunia, dari luar ke dalam. Kristen tidak demikian. Roh Tuhan yang akan memimpin kita. Lagu kedua, saya menyanyikannya untuk saudara, boleh mengikutinya dalam hati. Bagi yang skillful memuji Tuhan, silakan. From glory to glory is changing me, changing me, changing me. His likeness and image to perfect in me. The love of God shone to the world, for His changing, changing me from earthly to things. From earthly things to the heavenly, His likeness and image to perfect in me. The love of God shone to the world. Puji Tuhan. Nah, itu lagu-lagu pujian yang saya mau bagikan kepada saudara.